Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke kawan-kawan, bagaimana hari ini? Berjalan lancar, kerjanya lancar, kehidupannya lancar, dan kesehatannya pun diberikan kelancaran yang maha Esa. Kali ini kita akan membahas tentang mantan Bupati Garut yang menyentil Pak KDM. Tau-taunya dibalas sama Pak KDM. Jadi selama 10 tahun ngapain aja? Dan berita di Kaltim kemarin, rencana pembelian mobil yang harga 8 meter, sekarang ada berita tentang renovasi rumah dinas dengan harga 25 meter. Wow banget jalan rusak rumah dinas. Bagus marwahnya mana nih? Yuk, jangan lama-lama, kita simak dan lihat video berikut ini. Jangan lupa like and comment ya. Jalan butut Garut. Cianjur suka Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD-nya. Loba bisa, loba aya dibantu pasantren. Pasantrennya teu kapanggih, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu. Saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya. Dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Untuk itu, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati APBD-nya berapa? Berapa Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Dede Mulyadi. Saya itu yang kecewa. 10 tahun saya jadi pembina kepegawaian daerah. Kecewa. Emang apa aja yang kecewa? Warga Garut khususnya Garut Selatan itu kecewa banget sama Bapak. Selama 2 periode, jalan ke Garut Selatan itu sangat hancur atau buyatak. Tahu buyatak Pak? Bukan angka buruk Pak. Jalan buruk, jalan busuk, jalan hancur, rusak. Itu buyatak Pak. Terus Bapak bilang kecewa. Kecewa gimana Pak? Per tahun anggaran yang ke Garut itu uangnya itu triliunan Pak. Kecewa Bapak, aduh. Postingan jalan butut itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan butut Garut. Cianjur suka Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD ini. Loba bisa, loba ya dibantu pasantren. Pasantrennya tuh kapanggih, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu. Saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya. Dia mewakili hawa nafsu dan kepentingan. Untuk itu, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati APBD-nya berapa? Berapa Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Dede Mulyadi. Begitu banyaknya rakyat Garut yang memposting jalan-jalan rusak. Begitu ada rencana kebijakan KDM. Sebagian pengelolaan anggaran desa dan kabupaten dikelola oleh provinsi. Dan bukan untuk dikurangi tapi malah ditambah. Diprioritaskan untuk memperbaiki jalan-jalan desa dan jalan-jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Garut. Bapak Rudi Gunawan, mantan Bupati 2 periode Garut, malah nyinyir. Aneh, Pan. Bapak 2 periode kemana aja, Pak? Saya selaku warga Garut Selatan yang merasakan langsung bagaimana kepemimpinan beliau dulu 2 periode. Tapi alhamdulillah, bagaimanapun beliau sudah tamat menjabat 2 periode.
dan memiliki banyak titik-titik tanah pemilikan atas nama beliau. Luar biasa. Kade Pak, ulah nyinyir. Ulah mengkritisi terlalu berlebihan sehingga menghambat Kanyah KDM Bapak Aing Gubernur Jawa Barat untuk menata jalan-jalan Garut supaya lebih baik lagi ya. Bisa tamiang murid kabitis, rakyat Garut bisa merasakan dan bisa menilai. Ingat, rakyat tidak butuh janji tapi butuh bukti. Hatur nuhun sampurusun, silakan komen. Jadi kalau kita mau lihat mana yang baik gubernur ke Kabupaten Garut itu harus dilihat di anggaran. Sampai hari ini saya belum melihat kebaikan Pak Deddy Mulyadi ke Pak Kabupaten Garut. Kalau dilihat dari anggaran 2025 dan 2026, saya lihat APBD-nya ya. APBD-nya tidak ada panjang jalan provinsi di Garut yang bertambah akibat pembuatan jalan baru atau meningkatkan status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Padahal jalan Pak Ridwan Kamil dalam 1 tahun pemerintahan Pak Ridwan Kamil itu 45 km. Kita merubah status jalan ya dari Cimareme yang ada di Caringin sampai ke ke Cikajang. Dulu kan jalan kabupaten, ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi, kan jadi lebar. Terus juga jembatan-jembatan ya gitu. Hari ini saya belum melihat di APBD-nya Jawa Barat 2026 ada panjang jalan provinsi. Kalau misalnya perbaikan jalan itu kan biasa tanggung jawab provinsi ya. Yang kedua, kita desa ini ya dulu dari bantuan keuangan provinsi itu ada dana IP 130 miliar juta. Sekarang hanya tinggal 40 juta. Jadi turunnya 70. Dari 55 miliar menjadi 15 miliar lah kira-kira. Turunnya 40 miliar. Nah, yang 40 miliar itu dulu katanya mau dibuatin untuk jalan. Jalan desa itu akan dibangun oleh provinsi lah dengan kerjasama. Tapi di APBD itu juga tidak ada. Jadi kan saya belum hari ini saya lihat dari APBD mudah-mudahan, dan ini harus didorong oleh orang Garut. Karena provinsi hari ini sok bayar pajak motor. Pajak motor itu sekarang sudah ada, mobil aja saya ya sudah ada yang namanya option pajak PKB. Sok aya nu rek bayar kamari ada option pajak. Jadi sekarang ini tadi yang nanyanya apakah ada dana gubernur untuk kesenian, saya belum lihat, tidak ada. Di APBD yang sekarang itu tidak ada. 2026 ya Pak? 2026 lah, 2026. Nu aya ge dikurut Pak. Gitu kan tidak ada. Mungkin ada politik lain lah. Nah misalnya ada Ruti Lahu, saya lihat Ruti Lahu deh, sabarahannya. Misalnya kalau provinsi misalnya ya 10.000 saya Jawa Barat itu. Nah menurut orang mereka bagian 500 berarti sadesa hanya 2 atau 1 sadesa kan. Kita lihat di APBD ini. Di APBD kalau anggaran dari provinsi ya. Haji balik. Yang keluar dari Pak Deddy itu adalah bahasa-bahasa yang merendahkan orang. Pemimpin yang bermartabat itu adalah menghargai orang lain. Pak Deddy ini apapun kan menjadi konten. Gubernur itu tidak super power kabupaten begitu, nggak bisa. Mau ngamak dia amak deh gubernur. SMP itu menang saman. Kalau SMP-nya di sini ada, misalnya SMP swasta, boleh-boleh saja. Itu nanti kena teguran? Enggak, hanya teguran kan nggak bisa mindahin. Saya itu yang kecewa. 10 tahun saya jadi pembina kepegawaian daerah. Yang paling kecewa itu terhadap birokrat Garut. Yang keluar dari Pak Deddy itu adalah bahasa-bahasa yang merendahkan orang. Pemimpin yang bermartabat itu adalah menghargai orang lain. Pak Deddy ini apapun kan menjadi konten. Gubernur itu tidak super power kabupaten begitu, nggak bisa. Mau ngamak dia amak deh. Jangan bikin narasi-narasi yang nggak penting deh Pak ya. Urusi diri Bapak sendiri aja ya kan. Bapak selama 2 periode udah ngelakuin apa aja. Jangan senggol-senggol orang. Bapak udah nggak menjabat ya. Duduk kalem aja ya. Watching, liatin aja orang-orang. Jadi silent treatment aja Pak, silent treatment. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sekitar 25 miliar rupiah pada tahun 2025 yang difokuskan pada pembenahan fasilitas serta sarana penunjang operasional gubernur wakil gubernur. Kebijakan ini terbagi ke dalam 57 pos belanja yang mencakup berbagai aspek mulai dari rehabilitasi infrastruktur fisik hingga pengadaan perlengkapan interior di lingkungan kerja maupun rumah jabatan kepala daerah. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menjelaskan urgensi alokasi itu didasari oleh kondisi rumah jabatan yang sudah lama tidak ditempati sehingga memerlukan banyak perbaikan teknis. Gubernur menegaskan seluruh proses penganggaran telah melewati prosedur resmi yang melibatkan tim anggaran pemerintah daerah serta pembahasan bersama DPRD.
Proses itu diklaim telah sesuai dengan regulasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri guna menjamin prinsip transparansi serta akuntabilitas. Soal prosedur semua di situ dianggarkan di APD teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pasti. Rincian anggaran itu meliputi rehabilitasi ruang kantor gubernur, rumah jabatan, ruang kerja wakil gubernur, pengadaan mebel dan videotron dalam ruangan, alat kesehatan olahraga, rehabilitasi medis, hingga penataan ruang biliar dan area kebugaran juga turut menjadi bagian dari perencanaan renovasi itu. Langkah ini diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan standar kenyamanan dan fungsionalitas fasilitas negara tetap terjaga. Seluruh rincian teknis terkait penggunaan dana itu kini berada di bawah pengawasan TAPD untuk dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur, itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kemarin mobil dinas 8,5 miliar. Sekarang rumah dinas 25 miliar. Emang agak lain gubernur yang satu ini. Rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di TAPD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Kira-kira sekarang alasannya apa? Apakah sama demi menjaga marwah Kalimantan Timur? Kabayang meureun ayeuna mah lamun misalkan gubernur Jawa Barat lain Kang Deddy Mulyadi, lamun misalkan Jawa Barat menangkeun gubernur Koskiu Patut, moal mungkin tah jalan-jalan di Jawa Barat salecir ayeuna. Awong teu beak anggarana jang mobil dinas, jang rumah dinas. Kira-kira isuk pageto anggaran naon deui ya nu dibutuhkeun demi menjaga marwah Kalimantan Timur? Rumah dinas gubernur Kaltim 25 miliar. Itu kebanyakan gak adalah tiap ngeluarin anggaran selalu MM-an Gam. Tapi daripada kita ngejudge, nuduh, suuzon, fitnah, mending kita mencoba memahami bukan menghakimi dengan tanya ke ChatGPT. Kenapa renovasi rumah dinas gubernur itu sampai 25 miliar? Emang bisa buat apa aja di dalam itu? Nah, ini yang ngomong ChatGPT lah, lain ulun. Kalau ulun setuju 25 miliar itu. Setuju buat ulun maksudnya. Yang pertama, pintu otomatis. Kalau rakyat protes, pintunya auto ngunci. Oh, itu bujur-bujur kalau mau mendengar ya. Ada toilet smart system, flash otomatis kalau ada isu korupsi muncul. Bukan info korupsi sih, lebih tepatnya info utang bejibun perusahaan biar bayar kreditnya hilang, ganti dirut gitu. Kamar tidur anti kritik, kedap suara biar tidur nyenyak walau netizen ngamuk. Wah, nggak mungkin. Gubernur kita sangat mendengarkan sekali, apalagi diajak debat sama mahasiswa. Nggak mau sih itu. Ah, ini ulun setuju nih. Ruang kerja super modern, dilengkapi kursi putar nih. Kayak ulun kursi putar biar bisa muter badannya, kalau ditanya wartawan jawabannya muter-muter.
stres lo dengan berita kayak ini. Biar kada pusing ketawa-ketawa aja ya kita bareng Panji Pragiwaksono di event Maafku Bahagiaku, memahami sebelum menghakimi, tanggal 1 Mei 2026 di Novotel Balikpapan dan 2 Mei 2026 di Mercure Samarinda. Nantinya ada juga Ustadz Dery Sulaiman dan juga Pendeta Marcel. Amankan tiketnya, cek Instagramnya langsung. Ini acara buat ketawa-ketawa, bukan mensrea, bukan debat agama. Namanya juga memahami sebelum menghakimi. Jadi kalau ada berita tadi 25 miliar untuk renovasi rumah, itu bukan renovasi rumah biasa, tapi ini sekaligus renovasi cara pikir otak kita untuk memahami logika mereka. Dia menyatakan bahwa masalah rumah dinas itu kan 25 miliar. Itu kan harus lewat persetujuan DPR. Sudah dibahas di DPR. Itu kan bahasanya yang aku sangat terganggu saya. Saya katakan hari ini bahwa itu tidak dibahas di DPR. Berarti kecolongan DPR nih, Pak? Bukan kecolongan, karena kan tidak dikasih bukunya. Kalau dikasih buku APBD-nya, kita kan bisa buka. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa sekali lagi saya mau katakan kepada Bu Sekda Ketua TAPD, jangan kita membahas tidak dibagi buku APBD. Karena disitulah kita membuka semua. Nah, Pak Gubernur mengatakan bahwa itu sudah dibahas di DPR. Itu sudah disahkan DPR. Iya betul, kalau disahkan kan di paripurna. Tapi ingat bahwa kami tidak mengetahui isinya yang rumah jabatan itu. Nah, begitu. Nggak masuk KUA PPAS juga gitu, Pak? Di KUA itu kan tidak terlihat di situ. Tidak terlihat rincian-rincian secara menyeluruh. Nah, makanya ini untuk pelajarannya. Mudah-mudahan ke depan semua APBD yang dibahas itu harus disahkan bukunya. Kita betul-betul tidak saling menyalahkan. Kalau begini kan kami juga ikut-ikut. Padahal ya saya terus terang aja tidak dibahas. Berarti penegasan tidak ada diserahkan buku APBD yang tercantum terkait Nggak ada. Berarti bohong gubernur ya? Bukan bohong gubernur, cuma gubernur harus ngomong dengan sekdanya, ketua TAPD-nya. Kan Pak Gubernur kan tidak ngurusin itu, dia ngurusin di TAPD-nya yang ngurusin itu. Jadi harusnya ketua TAPD ini rajin-rajin lah, jangan sampai dia tidak konsultasi dengan gubernur. Nah, gitu. Muncul lagi aja anggaran 25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur Kalimantan Timur. Sebelumnya udah minta mobil dinas seharga 8 miliar. Sekarang 25 miliar buat renovasi. Kita beli rumah kecil aja harganya 500 juta sampai 1 miliar, Bos. Itu juga harus KPR. Ini renovasinya aja udah habis 25 miliar. Duh, pengen banget gue bisa kayak gitu dah. Sebenarnya 25 miliar buat renovasi rumah nggak apa-apa dah. Tapi emang nggak malu masih ada jalanan yang rusak. Padahal yang dipakai itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Harusnya yang didahulukan itu kebutuhan dasar masyarakat dulu, bukan fasilitas pejabat. Karena kalau bicara layak, banyak rumah warga juga belum layak. Kalau bicara perlu diperbaiki, masih banyak jalan, sekolah, dan fasilitas umum yang kondisinya jauh lebih butuh perhatian. Efisiensi anggarannya di mana kalau begitu? Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian ngira mobil 8,5 M itu sudah angkat marwah, belum lah. Masih ada rumah 25 miliar. Ini rumah dinas atau riset pejabat? Serius nanya deh, ini pemerintah Kaltim lagi ngurus rakyat atau lagi dekor rumah impian? Belanja mebel hampir 1 miliar. Mebel apaan? Kayu jati dari surga. Terus alat dapur dianggarkan 2 kali, total 662 juta. Masak buat siapa? Satu provinsi. Emangnya masak apaan sih? Atau jangan-jangan anggarannya yang dimasak? Ruang fitness dan biliar 195 juta. Oh, sekarang gubernur mau jadi sekalian atlet dan pemain biliar ya? Berarti gubernur bisa main biliar. Tapi kok diajak debat mahasiswa katanya kerja? Terus yang paling absurd, akuarium air laut 198 juta. Maksudnya apa? Ini rumah dinas atau SeaWorld mini? Emang sepenting itu ke akuarium? Belum lagi kursi pijat 126 juta. Capek banget ya, Pak? Capek ngitung anggaran atau capek pura-pura peduli rakyat? Sampai-sampai rakyat yang harus bayarin untuk pijat kalian. Kemarin mobil harus 8,5 M. Katanya biar ada marwah. Sekarang rumah dinas harus full upgrade. Harus megah, harus mewah. Gak ada yang boleh kurang sedikit pun. Emangnya marwah siapa? Rakyat? Atau cuma gengsi pejabat? Harus mewah, harus megah. Biar pantas sama gengsi, bukan sama kondisi rakyat.
Ini rumah dinas atau wishlist orang kaya yang lagi kalap. Di luar sana, rakyatmu masih antri makanan. Masih banyak yang mikir besok makan apa. Masih berjuang untuk hidup hari ini. Ini kontrasnya jauh banget, Pak. Sedih banget hati ini, Pak. Sakit. Kalian ini pelayan rakyat atau lagi aji mumpung di atas jabatan? Empati itu masih ada nggak sih? Atau udah hilang tenggelam di akuarium bareng uang miliaran itu? Yang kayak gini nggak mau diperiksa, nggak mau diaudit terbuka ke publik. Lucunya, yang kayak gini nggak kesentuh, nggak ada yang buru-buru audit, nggak ada yang gercep periksa, nggak ada yang transparan buka semuanya. Tapi giliran kemarin Amsal Sitepu, videografer yang nggak punya kuasa utak-atik anggaran, cepat banget diproses. Yang nggak punya kuasa apa-apa bisa diperiksa dan dikriminalisasi. Tapi yang pegang anggaran miliaran, malah dibiarin santai di kursi pijit. Rakyat cuma bisa lihat dan ngerasain satu hal, ketidakadilan. Jujur, sedih ini, sedih. Renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur sebesar 25 miliar jadi sorotan. Kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah tempatin, artinya bisa nginep di hotel, bisa. Kali ini saya mendukung Gubernur Kalimantan Timur karena renovasi rumah itu tidak hanya untuk renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur, tapi juga untuk rumah dinas Wakil Gubernur Kalimantan Timur, juga untuk guest house atau tempat tamu menginap. Begitu, daripada nginep di hotel tamunya mahal, iya kan? Terus saya usul nih kepada para media di Indonesia. Tidak hanya menyoroti Gubernur Kalimantan Timur saja, tapi gubernur yang lain, bupati, wali kota yang lain juga disorot dong. Mereka bahkan menghabiskan lebih dari Gubernur Kalimantan Timur ini untuk renovasi rumah dinas. Banyak. Yang lebih banyak dari ini. Banyak kok. Jangan hanya Gubernur Kalimantan Timur saja. Kasihan. Yang lain juga banyak. Karena apa? Karena kepala daerah itu merasa sudah mengeluarkan biaya yang begitu besarnya untuk memenangkan pilkada. Untuk itu mereka memanfaatkan fasilitas yang ada. Duit negara. Itu. Salahnya siapa? Salah rakyatnya. Kenapa mau memilih saat diberi uang sogokan? Yaitu resikonya. Para kepala daerah juga ingin kembalian dong, ya kan? Bagaimana guys video tadi? Tentang mantan bupati yang nyentil Pak KDM dibalas sama warganya sendiri dan tentang marwah Kaltim yang merenovasi rumah dinas dengan harga. Wow, banget. Bagaimana menurut kalian? Yuk, komen di bawah. Jangan lupa komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.